Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat selalu pemirsa. Anda kembali menyaksikan program acara Perspektif bersama saya Indah Perbata. Di edisi kali ini kita akan membahas mengenai cagar budaya yang ada di Sulawesi Tenggara. Dan untuk membahas hal ini saya sudah bersama narasumber spesial saya. Langsung saja saya perkenalkan kepada Anda semua pemirsa. Yang pertama di sini ada Bapak Dr. Andes Laode Muhammad Aksa M.Hum, PLT Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu ya Pak. Sehat selalu untuk kita semua. Iya. Dan di sebelahnya ada Bapak Dr. Andes Abdul Rifai, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rifai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dan di ujung ada Bapak Iswadi SSMA, arkeolog dan pamong budaya ahli muda Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Pak Iswadi. Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih sudah hadir di studio TVRI di sore hari ini, Bapak-Bapak. Salam sehat selalu semuanya. Dan pemirsa, tayangan ini dapat Anda simak melalui layanan live streaming kami di Facebook TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara dan juga di Instagram TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara. Dan melalui kesempatan ini kami TVRI bersama Satgas COVID-19 kembali mengimbau kepada Anda pemirsa untuk selalu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dan memaksimalkan program vaksinasi nasional yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Langsung kita ke pembahasan nih, Pak. Saya ke Pak Aksa dulu nih, Pak. Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai pelestarian cagar budaya, khususnya yang ada di Sulawesi Tenggara, boleh diinformasikan kepada pemirsa TVRI di rumah dulu terkait peran dari Balai Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Sulawesi Selatan ini, Pak. Iya, baik. Terima kasih. Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan itu merupakan satu UPT Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Terus kami Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan ini berkedudukan di Makassar. Cuma wilayah kerjanya 3 provinsi, Sulawesi Selatan, Tenggara dan Sulawesi Barat. 3 provinsi. Semua provinsi ini kami melakukan intinya itu pelestarian. Tapi kerjanya mulai dari zonasi, penyelamatan, pemugaran, perbaikan itu bagian dari perlindungan. Kemudian pekerjaan berikutnya itu ada melakukan pengembangan dan pemanfaatan. Pengembangan ini melakukan kajian, revitalisasi, semua yang untuk pengembangan yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Ketika bicara ujung tombak dari pelestarian adalah pemanfaatan. Bagaimana melayani publik dan bisa publik menikmati warisan budayanya di setiap wilayah gitu. Jadi itu kami melakukan penyelamatan, pengamanan dan pengembangan itu semua di wilayah 3 provinsi. Luas Selatan. ya Pak, 3 provinsi cakupannya ya. Situsnya kurang lebih ada hampir 2.000. 2.000 itu 2.000. khusus di wilayah kerjanya BPCB? Iya, 2.000. 2.000-an? Iya, 2.000. Kurang lebih 2.000 situs yang dijaga dengan penjaga situs yang tersebar. Yang mereka melakukan penyelamatan, mengamankan, membersihkan dan melayani publik yang berkunjung. Kita banyak yang sudah terdata. Semua milik, kebanyakan 99% itu milik negara, milik pemerintah. Jadi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atau kabupaten-kabupatennya dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga dengan kabupaten-kabupatennya dengan Provinsi Sulawesi Barat. Di Sulawesi Tenggara sendiri di Kendari banyak. Kalau di Sulawesi Tenggara sendiri Pak Aksa, apa saja yang menjadi cagar budaya yang dilindungi dari BPCB Sulsel sendiri? Sulawesi Tenggara itu semua kabupaten di Sulawesi Tenggara ada warisan budayanya. Mulai dari di Muna itu banyak gua-gua prasejarah di Liangkabori dengan berbagai tinggalannya. Kemudian di Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Selatan itu banyak sekali benteng sampai Buton Utara. Itu sampai kita teman-teman di BPCB itu menyebutnya Pulau Seribu Benteng. Ya, entah 1000 tapi yang jelas saking banyaknya. Analoginya seperti itu ya Pak. Saking banyaknya. Iya. Dan saya ke Pak Iswadi ini Pak, sebelum kita lebih jauh juga membahas mengenai pelestarian cagar budaya, pasti banyak pemirsa di rumah juga yang belum terlalu mengerti mengenai cagar budaya, apa yang harus dilakukan dengan cagar budaya, bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak Iswadi. Ya, baik Mbak, terima kasih para pemirsa yang
pada prinsipnya cagar budaya adalah tinggalan budaya, warisan budaya, atau mungkin orang lebih kenal dengan tinggalan purbakala. Tinggalan purbakala itu yang dilindungi keberadaannya, baik dia dalam bentuk benda, bentuk struktur, bentuk bangunan, yang kemudian disebut situs. Dan satu lagi dalam bentuk kawasan. Beberapa situs yang tadi saya sebut itu kemudian disebut sebagai kawasan cagar budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, agama atau kebudayaan, yang harus kita garis bawahi, yang harus dilakukan dengan proses yang namanya penetapan. Jadi tinggalan-tinggalan yang disebut sebagai cagar budaya itu harus melalui penetapan. Nah, sebelum dilakukan penetapan, benda-benda tinggalan ataupun peninggalan masa lalu kemudian disebut sebagai objek yang diduga sebagai cagar budaya. Baik, iya Pak Aswadi, Pak Aksa, tadi Pak Iswadi menyebutkan ada tinggalan purbakala. Nah, sementara Indonesia kan dikenal banyak sekali peninggalan cagar budayanya ya Pak. Warisan-warisan itu yang perlu memang dijaga. Begitu pula dengan cagar budaya yang ada di wilayah kerjanya BPCB Sulawesi Selatan sendiri. Ini sulitkah Pak menangani banyaknya cagar budaya seperti yang Bapak bilang tadi ada 2000-an, dan dengan karyawan atau maksudnya pekerja yang ada di BPCB Sulsel ini bisa mencakup semuanya, itu seperti apa Pak? Iya, memang itu tantangan. Walaupun sedikit yang menjaga atau yang melestarikan petugasnya, tapi bagaimana di dalam aturan undang-undang cagar budaya itu memang melibatkan masyarakat. Jadi masyarakat itu mengambil peran juga dalam rangka melestarikan, juga melindungi dan mengembangkan, memanfaatkan. Jadi semua stakeholder di setiap kabupaten ada dinas yang menangani tentang kebudayaan. Di Kendari, kota Kendari itu sangat banyak juga warisan bersejarahnya. Jadi di sini juga dikelola oleh dinas yang membidangi kebudayaan. Jadi semua stakeholder kami menstimulus bekerja sama, bergotong royong terpenting dalam melestarikan. Tidak mungkin satu pihak saja yang bisa melestarikan. Karena ini warisan budaya, warisan kita semua. Bukan warisan hanya milik negara, tapi warisan semua masyarakat. Gitu konsep warisan budaya. Baik. Nah, Pak Kadis, Pak Aksa tadi menyebutkan ada peran serta juga dari dinas-dinas terkait dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Nah, sejauh ini peranan dari Dinas Pariwisata Kebudayaan di Kota Kendari sendiri seperti apa Pak? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pemirsa TV Sultra yang kami hormati. Sebagaimana tadi yang ditanyakan, memang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata salah satu punya tugas dan fungsi itu mengenai peninggalan sejarah atau cagar budaya di Kota Kendari. Dan alhamdulillah apa yang disampaikan tadi Kepala Balai Sulawesi Selatan, bahwa Kota Kendari terdiri dari beberapa juga peninggalan sejarah atau cagar budaya atau situs. Itu juga yang kami sementara identifikasi itu terdiri dari 74 peninggalan sejarah dan baru 7 yang di SK-kan oleh wali kota. Apa yang disampaikan tadi oleh balai ini akan bertahap nanti, akan berkelanjutan hal itu. Tentunya hal ini tentu pemanfaatan yang disampaikan tadi kepala balai. Terus kita adakan mungkin yang perlu itu mengenai prasarana dan sarananya untuk memenahi kelestarian budaya itu sendiri, peninggalan sejarah. Demikian, terima kasih. Baik, Pak Aksa juga tadi sudah menyebutkan ini harus ada pelibatan masyarakat, komitmen kita semua untuk menjaga cagar budaya yang ada sebagai warisan daerah kita. Nah, seperti apa Bapak melihat antusiasme masyarakat, khususnya mungkin generasi milenial, kaum muda dalam melestarikan cagar budaya yang ada di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari? Alhamdulillah sejak kami koordinasi dengan Balai Cagar Budaya Makassar, kami banyak diberikan masukan tentang bagaimana pelestarian tentang cagar budaya itu. Tentunya kami ada yang memberikan tugas kepada petugas-petugas lapangan untuk lebih mensosialisasikan kepada masyarakat. Hal ini yang perlu kita tekankan kepada semua komponen masyarakat untuk melibatkan aktif dalam menjaga dalam kerusakan, tetap menjaga bentuk aslinya sehingga peninggalan sejarah itu tetap dikenang di masa akan depan.
Itulah yang kami harapkan. Hal ini yang sementara kami benahi itu ada beberapa yang perlu dikembangkan untuk jadi pemanfaatan. Sekaligus juga pariwisata ini kan juga bagaimana objek ini jadi bernilai tinggi sehingga itu dirasakan oleh masyarakat. Tapi hal inilah yang kami juga tekankan. Kami sudah banyak pendekatan secara persuasif kepada masyarakat karena hal ini berdekatan dengan pemukiman. Sehingga perlu kita ada sosialisasi untuk memberikan pemahaman. Dan alhamdulillah berkat koordinasi dengan balai kami diberikan beberapa petugas yang mengawasi, mengontrol, sekaligus mengedukasi kepada masyarakat. Tinggal itu mereka mengetahui bahwa ini nilai tinggi sejarah dan ini merupakan potensi yang harus betul-betul dijaga untuk Kota Kendari demikian. Baik. Ya, Pak Aksa tadi Pak Kadi juga menyinggung soal objek wisata cagar budaya yang berdekatan dengan lingkungan. Nah, jika ada pembangunan di suatu daerah yang berdekatan dengan cagar budaya itu seharusnya seperti apa, Pak? Ya, semua kita kan harus win-win solution bersama. Jika ada pengembangan pembangunan itu juga penting, melestarikan warisan budaya juga penting. Jadi sama-sama penting ini bisa dikomunikasikan. Jadi yang penting itu adalah membangun kesadaran bersama. Kalau di cagar budaya itu bagaimana membangun kesadaran bersama masyarakat dan stakeholder semua. Kita secara bersama-sama. Semua pembangunan itu penting, semua aspek. Tapi kita harus juga warisan budaya nenek moyang kita juga harus dilestarikan, itu juga penting. Karena untuk generasi selanjutnya. Karena kita mempelajari sejarah itu kan tidak hanya melihat masa depan atau masa kini, tapi semua berlandaskan masa lalu. Semua pengetahuan apapun yang dari masa lalu bisa dikembangkan di masa kini. Tapi untuk kepentingan kita tidak bisa menghilangkan warisan budaya sehingga generasi selanjutnya milenial sekarang bagaimana mencintai. Kita memperkenalkan terus ke milenial, memperkenalkan warisan budaya bahwa itu warisan budaya milik mereka. Kita harus pandai bisa mempromosikan untuk juga wisata, tapi juga kita harus menjaga. Kita menjaga, membersihkan dan semua menyelamatkan. Karena milenial itu kaum yang paling senang cepat melihat sesuatu. Jadi kalau mereka merasa puas, nah ini menjaga, membersihkan saja, menyelamatkan itu kita membuat mereka semua merasa puas. Karena milenial ini kan sudah 60% di masyarakat Indonesia sendiri. Pak, tapi sejauh ini kan arus modernisasi luar biasa harusnya ya. Takutnya akan tergerus oleh zaman seiring jika tidak ada perhatian yang lebih lagi dengan cagar budaya atau warisan-warisan budaya sebagai cerminan bangsa yang kita miliki. Nah, apa program-program apa yang dilakukan oleh BPCB Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjelaskan atau memberikan informasi kepada generasi muda, generasi milenial atau generasi setelahnya nanti seperti apa, Pak? Ya, ini yang penting kan kita tidak hanya bicara fisik, tapi non fisik. Ya, non fisik ini kan penting bagi kita bagaimana melestarikan. Non fisik ini kan bagaimana mengangkat pemahaman masyarakat itu bahwa kalau tidak ada warisan sejarah itu kayak sebuah wilayah atau sebuah kota itu sepi. Sunyi kalau tidak ada. Kita gemuruh dengan semua bangunan minimalis, tapi tidak ada artinya kalau kita melihat ke belakang tidak mempunyai hal-hal yang menjadi cerita. Ini kan cerita. Jadi mereka harus memahami ceritanya. Nah, semua non fisik ini kita buat, mulai membuat narasi-narasi yang bisa mereka senangi para publik. Kemudian juga kita harus juga melihat secara fisik. Kita membersihkan, mengamankan, menata lingkungannya biar pengunjung itu bisa menikmati. Nah, ini perlu kerjasama terus dengan masyarakat sekitar terutama. Yang paling dekat dengan situs adalah masyarakat sekitarnya. Nah, ini yang paling kita harus mengangkat, menstimulus masyarakat bahwa itu bagian dari warisan kita bersama. Baik. Saya ke Pak Iswadi. Pak Iswadi, sejauh ini di 3 wilayah kerja BPCB Sulawesi Selatan, Bapak melihat antusias masyarakat terhadap cagar budaya yang ada di wilayah mereka seperti apa, Pak? Ya, bagus. Sejauh pengamatan kami dan pengalaman kami selama di lapangan ini, beberapa tahun terakhir ini cukup signifikan peningkatannya. Dari stakeholder di komunitas, di masyarakat cukup antusias dengan pelestarian yang berjalan saat ini.
Salah satu contoh misalnya di Kabupaten Muna, itu ada namanya komunitas yang lahir dari betul-betul dari masyarakat. Ada komunitas Kambauna namanya yang 2 tahun terakhir ini intens melakukan pencarian warisan budayanya. Wow. Mereka intens melakukan pencarian itu dalam bentuk sebuah komunitas yang disebut tadi. Kambauna itu mencari benteng-benteng peninggalan kerajaan Muna. Nah, sampai hari ini tuh mereka menemukan sekitar 20-30-an benteng di kota Muna, di dalam hutan. Oke. Nah, komunitas ini tidak hanya terdiri dari para anak muda, tetapi mereka berbaur masyarakat dengan berbagai profesi, dengan berbagai kelompok umur dan hobi, kemudian bersatu dan kemudian bekerja sama dengan dinas kebudayaan dan pariwisata di sana, dengan museum untuk melakukan pencarian. Komunitas-komunitas itulah yang diharapkan ke depan, atau lembaga-lembaga seperti itu yang mendorong kesadaran masyarakat untuk mencintai budayanya, untuk sama-sama mencintai, melindungi budayanya, mengembangkan budayanya dan memanfaatkan itu. Ujung-ujungnya dengan sendirinya kebudayaan itu bisa lestari, tinggalan budaya itu bisa dilestarikan untuk kedepannya. Baik, baik. Di tempat lain juga banyak kita temukan. Di Kendari ini juga sudah beberapa tahun ini tumbuh komunitas-komunitas budaya. Begitu juga di bagian lain, di Konawe dan di Buton, sudah banyak komunitas budaya yang tumbuh. Iya. Seperti Dan di tempat lainnya. peran BPCB selalu mensupport hal itu ya Pak ya. Baik, saya ke Pak Kadis. Pak Kadis menyinggung soal pemanfaatan cagar budaya khususnya yang ada di Kota Kendari ini, selain mendatangkan ekonomi bagi daerah kita, ini apalagi manfaat lainnya Pak? Ya, jadi sebagaimana tadi saya sampaikan, kan ini bernilai tinggi. Program kami khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari, kan kebanyakan situs atau peninggalan cagar budaya yang ada di Kota Kendari itu di Kota Lama. Program kami yang sangat itu bagaimana revitalisasi Kota Lama. Karena salah satu peninggalan juga sejarah yang beberapa terdiri dari yang di Kota Lama itu yang saya sebutkan tadi ada 74 peninggalan atau cagar budaya itu. Hal inilah yang kami juga ada edukasi kepada masyarakat untuk rasa memilikinya. Bahwa ini betul-betul kekayaan kita yang perlu dipertahankan, untuk dikembangkan. Dan bernilai tinggi karena di sisi lain kami sebagai peran Dinas Kebudayaan Pariwisata itu bagaimana membuat satu tempat itu menjadi nilai tinggi, itu menjadi tempat kunjungan wisata untuk dikenal baik di secara domestik maupun di luar. Hal inilah yang kami juga selalu mengkonsultasi kepada balai bagaimana teknis dan pelaksanaannya sehingga hal ini betul-betul terintegrasi. Seperti yang tadi disampaikan tadi Kepala Balai bahwa memang bukan hanya Kepala Balai sendiri. Semua yang stakeholder yang terkait hal ini turun serta. Apalagi kan di Kota Kendari, ibu kota provinsi. Yang kami inginkan itu keterlibatan provinsi untuk tangani ini. Dan alhamdulillah berkat dan bimbingan dari Balai itu sendiri, sampai yang sampaikan tadi saudara saya bahwa Kota Kendari ini sudah mulai berperan hal itu. Hanya memang tidak sekuat itu kita kalau tidak ada dukungan dari pihak provinsi sendiri. Kota Lama itu sebenarnya kalau dikemas ya, menurut kami itu view-nya sangat bagus sekali. Apalagi ada peninggalan sejarah, ada situs yang ada di situ. Sisa bagaimana nanti proyeksikan bahwa ini nanti dijadikan tempat kunjungan wisata untuk sejarah. Apalagi narasi-narasi yang kita sementara buat. Nah, tentunya kita berkoordinasi dengan BPCB. Kalau hal ini tentunya punya latar belakang semua sejarah itu. Sehingga generasi akan datang tahu tentang sejarah itu, peninggalan sejarah di Kota Kendari. Itu harapan kami khususnya di Kota Kendari, revitalisasi Kota Lama. Karena di mana pun juga kita ketahui bahwa kota-kota besar itu kebanyakan itu sudah sudah merevitalisasi mengenai kota lamanya, sehingga hal itu menjadi juga peninggalan sejarah. Kesannya bahwa proses dahulu kala itu sudah terbentuk hal itu, perlu ada semacam pemahaman atau pengetahuan terhadap masyarakat. Karena generasi muda ini sebenarnya hanya melihat tadi secara fisiknya, tapi narasinya juga perlu diketahui bahwa sejarah ini prosesnya ada. Sehingga hal itu itulah yang kita bisa kemas untuk di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu bekerjasama dengan balai untuk lebih menjadikan tempat objek wisata sehingga bernilai tinggi.
Dan alhamdulillah apa yang disampaikan yang saudara kami tadi bahwa keterlibatan masyarakat, terutama kami ada kerjasama dengan ini pihak Unhalu. Ada yang istilahnya yang sementara menuntut ilmu khususnya di jurusan arkeologi itu, keterlibatan mereka itu antusias sekali mendatangi kami, mengajak kami, sehingga kami juga terima kasih kepada pihak Unhalu. Baik. Ya, Jadi dan poinnya, hal ini iya. selain mendatangkan perekonomian bagi masyarakat sekitar, bisa menjadi pusat penelitian pendidikan juga, dan bisa melestarikan budaya itu sendiri ya. Dan alhamdulillah masyarakat sekarang sudah antusias, sudah menempati itu secara pembinaan pendekatan. Bisa kita bagaimana menata tata kelolanya sehingga lebih bagus lah. Orang datang ke situ kesannya enak sehingga mereka dapatkan atau wisata itu sendiri. Iya, baik Bapak-Bapak, kita akan melanjutkan perbincangan kita setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Perspektif Pemirsa. Ya, kembali lagi di program Acara Perspektif. Tema yang kita bahas hari ini mengenai cagar budaya yang ada di Sulawesi Tenggara. Anda dapat menyimak tayangan ini di live streaming kami di Facebook dan juga Instagram TVRI Sulawesi Tenggara. Kita lanjut lagi ke pembahasan. Saya ke Pak Aksa. Pak, tadi di jeda iklan kita sempat membahas mengenai rasa memiliki. Nah, itu tantangan yang sangat besar sekali yang dimiliki oleh BPCB, terlebih lagi di masa sekarang. Itu menumbuhkan rasa memiliki ke masyarakat kita saat ini seperti apa sih, Pak? Yang paling utama ke publik atau masyarakat kita semua itu untuk merasa memiliki, mereka mencintai itu harus diperkenalkan. Tanpa rasa kenal mereka tidak mencintai. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Betul sekali itu. Jadi prinsip hidup itu juga melekat pada warisan budaya, bagaimana kita mengemasnya. Kita memperkenalkan itu kan tidak hanya oh ini warisan budaya, tapi kita menata, memperbaiki, memperkenalkan, membangun narasi yang ada, bisa mereka tahu apa artinya ini. Dan kita harus memberi tahu kepada publik bahwa ini punya nilai dan punya arti penting. Dua itu, nilai dan arti penting ini untuk mereka bisa mengenal. Nah, setelah mereka mengenal itu, kita kerjasama. Warisan budaya kan tidak harus ditinggalkan begitu saja, tapi bisa ditata. Ditata itu bukan berarti membangun warisan budaya, tapi lingkungannya mereka bisa santai, bisa menikmati udara terbuka, bisa itu ruang terbuka. Biasanya itu situs atau cagar budaya kawasannya itu adalah ruang publik, ruang terbuka. Ruang terbuka ini kesempatan mereka bisa menikmati. Nah, kalau tidak ada ruang terbuka, mereka cuma etalase saja. Etalase itu kan cuma dilihat lewat. Tidak bisa mereka menikmati beberapa saat. Mungkin bisa lebih lama kalau mereka bisa menikmati kawasan atau situsnya atau tempatnya yang sangat indah. Kita membuat indah bukan membuat indah situsnya warisan budaya, tapi kawasan lingkungan yang dibuat indah. Sama halnya bangunan tua ataupun manusia yang kita punya nenek atau kakek yang sudah tua. Tapi kalau dipoles, ini cerita. Kalau dipoles bagaimana supaya dipercantik atau diperlihatkan ke publik supaya disenangin, pasti orang lirik. Ya lirikan ini yang kita harus buat dulu. Ya urusan berikutnya baru kita buat bagaimana mereka bisa jadi baik, nyaman. Ya memang memelihara yang tersisa atau yang tua itu memang agak susah. Memang susah. Kadangkala ya kita harus memang bangunan tua ataupun wilayah tua, kawasan tua itu kan identitas. Identitas wilayah, kayak kota Kendari lah. Kota Kendari lama, cerita kota Kendari ini kan sebuah kota lama yang sudah mengalami perjalanan sejarah, sejarah perkembangannya. Daerah Tuluk yang sangat cantik, geografisnya cantik. Nah, tapi punya wilayah satu namanya Kota Lama Kendari, kota bersejarah sebenarnya. Identitas wilayah,
banyak memori yang ada di dalam kota Kendari lama ini. Ini yang harus diperkenalkan ke masyarakat sehingga cantik itu tidak harus diabaikan. Cantik itu orang pasti senang. Nah, kita menata lingkungannya, membuat cantik. Padahal kan di kawasan kota lama Kendari ada bangunan modern sekarang, ada jembatan Tuluk, itu kan cantik semua. Iya. Disatukan, dipadukan, itu luar biasa sinergitas yang akan dibangun. Baik. Menyinggung kota lama, hampir semua provinsi di Indonesia punya kota lama, di mana pusat kehidupan dulu pernah ada di situ ya Pak. Dan sekarang zaman sudah berkembang, masuk pembangunan dan lain sebagainya. Bapak melihat seperti apa warisan budaya yang ada di perkotaan Pak? Ya ini semua kota lama di dunia itu menjadi favorit, terutama membangun favorit untuk destinasi wisata. Di mana-mana dinata, diperbaiki, dibangun pemahaman dan dibuka untuk publik. Kita di Indonesia contoh yang sekarang lagi berkembang itu kota lama Semarang. Situ bangunan bersejarah semua aspek kota itu ada. Bagaimana mereka mengenal masuk ke dalam kota lama itu melihat memori lama, identitas yang lama itu nampak sampai sekarang karena sebuah keindahan itu adalah dia terus tidak putus. Jadi ada kota lama, ada kota baru, ada kota modern. Itu harusnya ada semua. Tidak hanya kita bangun modern saja, tapi kota lama juga harus ada. Jadi sebuah kota itu dilihat adalah perkembangan sebuah kota. Nah, kita lihat jangan kota baru, kota modern kita bangun tapi menghancurkan kota lama. Nah itu salah juga. Sejarah, Pak. Ya, tidak mencintai warisan bersejarahnya. Hilang identitas kita. Identitas yang terpenting itu, memori itu harus tetap ada sampai generasi selanjutnya. Kita tidak bisa membohongi kita punya generasi selanjutnya karena warisan budaya kita hilangkan. Pembohongan kalau kita menghilangkan warisan budaya kita. Semacam itu. Baik. Pak tadi Pak Aksa juga sudah menyebutkan bahwa kota Semarang yang bertransformasi menjadi kota yang luar biasa sekali perubahannya, tapi tidak meninggalkan warisan budaya itu sendiri. Nah di kota Kendari sendiri, apakah kita bisa mengadopsi ide-ide seperti itu untuk kita kembangkan di kota lama, kota Kendari? Ya, satu keunikannya di kota lama itu berada di pesisir Teluk Kendari. Jadi alhamdulillah beberapa peninggalan situs atau cagar budaya itu tidak jauh dari Teluk Kendari. Jadi khususnya masyarakat Kendari itu sangat bersyukur sekali. Hanya memang perlu semacam rasa memiliki. Nah, kemudian juga dalam pengembangan jadi kota lama ini memang harus keterlibatan beberapa pengambil keputusan. Nah, pengembangan hal kota lama ini tentunya satu kebanggaan sebagai ibu kota Sulawesi Tenggara yang ada di kota Kendari. Sangat cantik sekali memang karena memang view-nya, mulai dari landscape-nya, keindahannya yang kita lihat sendiri sangat daya tariknya cukup kuat. Hanya perlu sentuhan ini, perlu dikemas. Apa yang disampaikan Kepala Balai tadi, saya sangat sedih memang kalau diterlantarkan, dibiarkan begitu. Saya rasa terpanggil juga. Makanya saya banyak konsultasi, koordinasi dengan pihak balai supaya yang bisa memediasi, fasilitasi hal-hal ini yang harus kita lakukan. Dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan, hanya memang perlu tahapan. Hal inilah yang kota lama itu sementara ada pergeserannya, dibangunnya ada yang sifatnya tadi sampaikan Kepala Balai, sudah ada bangunan modern. Mungkin saya sisi perpaduan saya yang ada di situ, tapi tidak meninggalkan sejarah yang ada di situ. Perlu ada revitalisasi karena bagaimanapun juga hal inilah kesan kota Kendari itu, khusus kota lama itu ada cerita di kemudian hari sejarah itu, sehingga kami berharap sekali peran dari masyarakat maupun pengambil kebijakan itu ikut serta dalam mendukung terlaksananya revitalisasi kota Kendari. Karena kami sudah konsultasi juga Pak Kepala Balai di Balai PU, bagaimana pengembangan itu kami juga sudah kolaborasi ya. Ada beberapa memang yang kami juga rencanakan karena persoalan itu biaya juga cukup besar. Hal ini perlu sentuhan mungkin dari pemerintah pusat maupun provinsi maupun kota Kendari. Mungkin demikian. Saya ke Pak Iswadi. Pak Iswadi, bagaimana cara melakukan penetapan cagar budaya? Pak?
Oh iya, Mbak. Saya kira tahapan-tahapan seperti ini, kalau kita berbicara penetapan dalam konteks cagar budaya, saya kira hal paling penting dan utama yang harus kita lakukan. Yang pertama, sesuai dengan perintah Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa penetapan sebenarnya pemberian status. Pemberian status dari negara kepada objek tinggalan budaya ataupun warisan budaya. Caranya itu tim, saya kira langkah maju yang telah dilakukan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk tahun lalu itu adalah membentuk tim ahli cagar budaya di masing-masing kabupaten kota dan provinsi. Itu melalui proses sertifikasi uji kompetensi, alhamdulillah sudah terbentuk di semua kabupaten kota dan provinsi di Sulawesi Tenggara. Saya kira itu apresiasi buat Pak Gubernur dengan kerjasama dengan BPCB dan Direktorat Pelindungan di Jakarta. Langkah-langkah lainnya yang dilakukan adalah terutama Pak Kadis, kita sangat apresiasi dari hasil koordinasi di tahun 2020 Pak ya. Iya. Kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan survei dan sonasi. Alhamdulillah di tahun itu juga berlanjut kegiatannya, dan di tahun 2021 ketika kita melakukan survei, kami Pak Kadis dan Kepala Balai langsung ketemu dengan Pak Wali Kota. Langkah-langkah itu kemudian dibentuklah tim yang namanya tim pendaftaran untuk melakukan inventarisasi khusus untuk di Kota Lama yang tadi. Setelah itu terbentuk, Pak Wali langsung memerintahkan Pak Kadis untuk membentuk tim ahli cagar budaya. Nah, dua tim ini sebenarnya saling bekerja sama. Diawali dengan pendaftaran oleh tim pendaftaran untuk mengidentifikasi objeknya, untuk mendokumentasikan, untuk memverifikasi. Kemudian melahirkan yang namanya naskah pendaftaran. Naskah pendaftaran inilah kemudian yang akan diserahkan ke tim ahli cagar budaya. Kalau saya tidak salah sudah ada Pak ya? Sudah 5 orang tim ahli cagar budaya di Kota Kendari ini untuk melakukan kajian dalam proses yang saya sebut dari awal adalah proses penetapan itu. Penetapan status itu harus dilakukan melalui dengan kajian. Alhamdulillah di awal tahun 2021 saya sendiri, Pak Laude Memaksa dan beberapa teman-teman yang lain dibantu narasumber dari Ahluleo dan universitas yang lain, akademisi dan praktisi untuk melakukan kajian di Kota Kendari ini. Alhamdulillah juga kita sudah merekomendasikan ke Pak Wali Kota itu hari kalau salah 7 atau 8 naskah rekomendasi. Dan akhirnya keluar cagar budaya di Kota Kendari ini seperti yang disebut Pak Kadis tadi. Nah, saya kira kita harus juga memberikan perhatian khusus kepada Kota Kendari ini. Kota Kendari ini adalah sebuah cerita, sebuah bukti perjalanan panjang yang menandai keberadaan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kota Kendari. Itu adalah bagian dari masa lalu yang saya kira tidak terpisahkan dari masa yang sekarang. Kota Kendari itu adalah bukti perjalanan sejarah panjang dari Sulawesi Tenggara dan Kota Kendari yang kita bisa lihat hingga hari ini. Dan saya kira daerah ini adalah daerah yang punya potensi besar untuk tinggalan budaya ke depan. Baik. Seperti itu.